Hi leaders, welcome back di Max Leadership Podcast with David Cokro Raharjo. Kembali lagi bersama saya, Jonathan Septiadi, Executive Partner for Max Leadership Indonesia. Dan hari ini I'm very excited untuk bisa bareng teman-teman semua yang hari ini hadir. Kita dengerin sebuah pelajaran dari Coach David yang judulnya adalah You Cannot Change Your Life Until You Own Your Daily Choices. Dan saya harap teman-teman semua yang terakhir kita udah sempat dengerin podcast minggu lalu, kalian semua sadar bahwa keputusan kita membentuk siapa kita. Dan hari ini kita sadar bahwa keputusan bukan hanya membentuk hidup kita, tapi juga dapat merubah kehidupan kita. And so before Coach David juga bakal ngajar, I am going to also tell you all, setelah kita beres dengerin apa yang Coach David bakal ajarin, kita bakal ngobrol sama seorang mompreneur, salah satu MLCT kita juga yang luar biasa banget. Akhir-akhir ini saya jadi sering bekerja bersama beliau, and I'm so adore and respect the person karena ia punya excellence yang luar biasa tinggi, and I can't wait untuk berbagi cerita bersama dengan dia nanti. Tapi until then, I want you to pay attention. Pikirkan selama nanti kita bakal mendengarkan Coach David ngajar, apa yang kira-kira bisa kamu bawa pulang dari apa yang diajarkan. Take notes. Kalau kamu lagi nyetir tentu jangan kamu take notes karena berbahaya di saat kamu lagi nyetir. Tapi pikirkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu sendiri, sehingga kamu tidak hanya mendengarkan dan bukan hanya mempelajari saja, tapi juga bisa membawa pulang dan ultimately mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. So tanpa lama-lama lagi, here's Coach David Cokro Raharjo. Beberapa minggu lalu saya bersama-sama dengan Chris Robinson. Dia adalah Executive Vice President dari Maxwell Leadership, dan dia baru aja menulis sebuah buku namanya From Drift to Drive. Jadi saya lagi duduk di sana, saya dengerin teman saya ngobrol tentang buku dia yang baru. By the way, you guys gotta read it. Anyway, di dalam bukunya ini dia cerita tentang konsep drift, D-R-I-F-T, yang seperti kayak sebuah sampan yang diayun-ayun mengikuti arus daripada laut gitu. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa hidup cuman ikut arus? Kenapa tidak hidup drive seperti nyetir mobil? Artinya adalah saya yang mengendarai kehidupan saya. Hari ini saya mau cerita tentang kalian dengan pertanyaan yang kalian tanyakan. Saya mau menjawab sebuah pemikiran, yaitu adalah Anda tidak bisa merubah hidup kalian sampai kalian memiliki, kalau bahasa Inggrisnya adalah you gotta own your life. Anda harus memiliki hidup kita. Artinya kita drive kehidupan kita. Kita bukan drifting di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam buku itu Chris Robinson dia cerita tentang sebuah konsep yang namanya adalah complacency. Complacency itu artinya adalah merasa puas dengan sukses kita yang sekarang ini. Kalau Anda baca bukunya, dia akan kasih tahu adalah, emangnya ada kalian yang merasa saya hidupnya complacent gitu. Kita pasti merasa hidup kita masih banyak tantangan, banyak kesibukan, banyak masalah yang mau dihadapi. Tapi ada perbedaan, ada orang yang sibuk setiap hari, tapi sebetulnya dia complacent, artinya cuma ngikutin arus saja. Sehingga akibatnya sama seperti sampan yang cuma drifting, yang ikut arus, maka hidupnya akan tetap oke-oke aja. Actually, that is an understatement. Kalau hidup itu drifting, maka secara otomatis 5 dan 50 tahun dan bahkan 500 tahun sekarang bisa dijamin bahwa kapal itu atau kehidupan itu pasti akan karam. Hanya pada saat kita drive kehidupan kita, kita bisa sampai ke tempat-tempat yang kita mau. Terakhir kali kita lagi kumpul bersama-sama dengan Chris tentu karena ada Capacity Catalyst Summit di November 15. Nah, di November 15, setelah acara sudah selesai, saya membuat call kepada setidaknya mungkin ada 10-20 orang, dan saya katakan pada mereka tentang how good is their job. Di tanggal 16 November, kalau saya dan nulis ke mereka, WA saya bunyinya adalah good job, job well done. Itu adalah semuanya pujian. Tapi di tanggal 17 November, yang adalah hari Senin, pada saat kita berkumpul bersama-sama, saya bilang it's time to go back to work. Kalau Bapak Ibu, teman-teman pernah mendengarkan di pertandingan bola basket di kelas dunia yang namanya adalah NBA, maka ada regular season dan kemudian ada off season. Off seasonnya itu tergantung Anda sampai ke peringkat keberapa, tapi kira-kira ada antara 2-4 bulan dalam 1 tahun di mana seorang pemain bola basket secara profesional tidak lagi main bola basket, makanya namanya off season. Tapi pemain legendaris seperti Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, dan banyak lagi yang lain, mereka bekerja lebih keras during off season dan bukannya during the regular season. Kalau kita pikir baik-baik,
mereka di zaman mereka sudah merupakan pemain terbaik di zamannya mereka. Namun demikian, during off-season, they own their life dengan cara melatih tempat-tempat yang dimana mereka masih kurang bagus. Sebagai contohnya, orang seperti LeBron James, badannya besar, banyak sekali permainan dia yang dilakukan dalam konteksnya adalah yaitu masuk ke dalam rim dan taruh bola itu dia dunk bolanya dan seterusnya karena badannya besar. Namun demikian dia menyadari bahwa tembakan dia kurang bagus. Maka dia belajar menembak bola during off season. Let me tell you a secret. Ada versi terbaik kamu yang belum terjadi dalam hidup kamu. Well, my other friend, his name is Peter Tan Chi, dia bilang begini, ruangan terbesar di dunia ini namanya adalah ruang pertumbuhan. Artinya, Bapak, Ibu, teman-teman, dan saya juga masih ada ruang untuk bertumbuh hari ini juga. If you're writing, write this down. You cannot change your life until you own your daily choices. Bahkan saat saya memilih untuk tidak memilih, do you know, itu adalah sebuah pilihan. Can you get it? Bahkan saat saya memilih untuk tidak memilih ini, itu juga adalah sebuah pilihan. Lebih mudah untuk mengatakan, I don't have a choice. Saya gak punya pilihan nih masalahnya. #no choice. Tapi lebih sulit untuk mengatakan, I am making, I am owning my choice, although I am not given a choice in the matter. Artinya adalah saya membuat pilihan, bahkan saat tidak ada pilihan. Coba ambil waktu sebentar aja, 5 detik aja mikir. Kapan terakhir kali kamu mengatakan, this is not my choice, I don't have a choice. But do you know, setiap daripada kita bisa membuat pilihan, bahkan saat tidak ada pilihan. Untuk contoh ini, sebagai contohnya, di April 4, 2020, pada saat kira-kira 2 minggu setelah COVID-19 itu menjadi sesuatu yang menyebar di seluruh Indonesia dan kita mulai work from home, banyak orang yang bingung dan sebenarnya kita tidak punya pilihan. I don't have a choice. The choice is being made for us. But setiap daripada kita bisa membuat keputusan dalam situasi yang tidak ada pilihan itu. Apa keputusan kalian? Apa keputusan kamu yang kamu ambil, yang kamu miliki, that you own? Padahal tidak ada pilihan untuk melakukan apapun. Kita semuanya ada di rumah. Well, for me and my wife, April 4, 2020 kami melakukan webinar 14 jam. Judulnya adalah New Trillion Dollar Economy. Orang cerita tentang bagaimana caranya untuk survive COVID. Kami cerita tentang opportunity yang ada di dalam COVID, yaitu adalah New Trillion Dollar Economy. Ada 750 orang yang hadir di webinar itu selama 14 jam. Dan kami bercerita tentang bagaimana kami telah melewati tahun 98, tahun 2001 di kota New York, 2008, dan sekarang adalah krisis ekonomi yang keempat. Dan di dalam setiap krisis ekonomi ada pertumbuhan. Indonesia di tahun 1998 perekonomiannya hanya sebesar 100 miliar US dollar. Di tahun 2008 500 miliar US dollar. Di tahun 2020 adalah 1 triliun US dollar. Artinya dari 1998 sampai 2020 perekonomian Indonesia sudah naik 10 kali lipat padahal melewati 3 krisis ekonomi yang besar-besaran. See, you see, even when you don't have a choice, you can still make a choice. You cannot change your life until you own your daily choices. Secara average, ada 3 webinar yang saya lakukan per hari selama 18 bulan during COVID-19. Dan disitulah saya ketemu dengan Mary Riana. Dan dari situlah kita melahirkan perusahaan MDCO. Dan dari MDCO lahirlah perusahaan yang kalian semuanya ada di dalam ruangan ini, yaitu adalah Maxwell Leadership. You see, orang kaya bukan orang yang paling tebal dompetnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki banyak opsi. Opsi apa? Opsi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Dia punya ide yang cemerlang, dia bisa ketemu dengan orang-orang, dan sehingga dia dengan opsi yang banyak itulah membuat dia menjadi orang yang kaya. Well, ada 2 pemikiran kalau kalian percaya dengan apa yang saya baru sampaikan. Kalau kalian mau own your life, own your daily choices. Yang pertama, mana kalendernya? Sekali lagi, kalau memang penting, if you want to own it, pasti ada di dalam kalender. Supaya apa? Supaya dilakukan. Sudah ditaruh di kalender aja belum tentu dilakukan, apalagi kalau tidak ditaruh di dalam kalender. Is it okay with you? Dan yang kedua adalah, when you own a choice, it means that you must invest in it.
Anda harus belajar untuk berinvestasi untuk sesuatu yang kalian bilang, saya mau lakukan. Investasi artinya ada waktu. Buah mangga gak keluar besok. Hari ini tanam biji mangga, perlu waktu beberapa minggu, beberapa bulan sebelum jadi pohon. Dan perlu waktu untuk sebelum dia bisa melahirkan buah mangga tersebut. See, it's an investment. You own your daily choice. Kalau Anda own it today, and then Anda minta hasilnya hari ini, mungkin untuk alasan itulah kehidupan Anda frustasi besar. Tapi kalau kita mengerti bahwa yang saya kerjakan hari ini, itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu kalau saya kerjakan dengan baik-baik, dia akan menghasilkan hasilnya suatu hari nanti. You need to invest in it. Maksudnya apa? Terus melakukannya again and again and again and again, sampai satu hari Anda melihat perubahan itu terjadi. Alright? Hey leaders, welcome back. Jadi semoga teman-teman semua sudah belajar banyak. Catatan yang tadi nyatat juga bisa dibawa pulang. And I hope you are also inspired dari apa yang sudah Coach Titi bagikan. Dan sebelum masuk ke sesi talk show, saya juga mau informasikan bahwa di tanggal 8, 9, dan 10 Januari, kita punya 3 segmen called Invest in Your Own Personal Growth Maxwell Mentorship. Di mana tanggal 8 Januari, kita membahas tentang The Greatest Story Ever Told. Bagaimana kita sadar bahwa kehidupan terbaik yang kita miliki adalah cerita diri kita sendiri. It's not about cerita orang lain atau cerita orang-orang kita pandang, tapi cerita terbaik adalah cerita diri kamu sendiri. Dan di tanggal 9 Januari kita membahas tentang Dream Tester, bagaimana kita menguji mimpi yang kita miliki. Tahu gak sih, bahwa kalau kamu punya sebuah mimpi yang jelas, arah kehidupan yang jelas, bagaimana kau menghidupi setiap hari kamu juga akan berbeda. Di tanggal 10 Januari kita membahas tentang Awaken the Leader Within, membahas tentang setiap dari kita punya kepemimpinan dalam diri kita sendiri yang seringkali terabaikan. So I want you to understand bahwa apa yang kita miliki, kepemimpinan yang kita miliki, itu bisa sesuatu yang kamu bisa hidupi dengan lebih baik lagi. So if you want to know more, I want you to join us. Dan kamu bisa cek di link description di Spotify, YouTube, whatever this is will be later on. Dan kamu bisa langsung cek, and I hope to meet you there. Sekarang, kita sudah bersama seorang Max Leadership Certified Team Member di tahun 2024 juga. Dan ia adalah seorang mompreneur. And let me tell you something about Bella. Jadi saya pertama kali ketemu Bella itu adalah pada saat kita kerja bareng di tanggal 15 November. Dan orang-orang sudah tahu bahwa tanggal 15 November ini sebagai seorang MLCT, ia seharusnya datang untuk menjadi bagian dari peserta yang menikmati seharian tersebut. Tapi ternyata di hari H, kita memiliki seorang super volunteer kita sebutnya, karena selama 2 minggu sebelum acara dimulai, Bella banyak membantu kita sampai akhirnya kita menyerahkan sebuah tanggung jawab kepada Bella. And benar-benar di divisi sektor itu, kita udah lepas tangan karena Bella ngelakuin dengan sangat-sangat baik. Tapi hari ini yang saya sebenarnya lebih pengen highlight adalah bagaimana Bella bisa menghidupi keputusan-keputusan tersebut yang sudah kita pelajari juga di Coach Titi sebagai seorang mompreneur, sebagai seorang pengusaha, tapi juga sekaligus sebagai seorang ibu. So I want to listen more bagaimana ia menavigasi begitu banyak tantangan dalam kehidupannya. So Bella, you wanna say hi kepada teman-teman pendengar kita hari ini? Hai semuanya, hai Jonathan, thank you udah invite aku ke podcast kali ini ya. Alright, Bel, kita langsung masuk aja nih Bel. Karena kalau tadi aku pelajarin sendiri itu, terutama tadi, by the way, kalau Coach Siti bilang 10 orang yang dikasih good job, salah satunya pasti Bella kan ya. Nah Bel, tapi I love when Coach Titi bilang tentang you have to own your decision. You have to own your life. Nah, sebagai seorang ibu kadang seringkali banyak banget kita dengar bahwa kayak, oh iya kan tapi kan susah jadi begini, jadi pengusaha kan juga susah, jadi ini susah, itu susah. How do you own your daily decision sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pengusaha, Bel? Oke, kalau aku itu ya basically aku memang kayak emak-emak pada umumnya istilahnya kan, yang selalu mikir jalanin aja dulu, besok juga masih bisa, masih ada waktu. Ya pokoknya kalimat itu terdengar ringan, wajar, bahkan lumrah. Sampai satu hari tuh kita sadar kalau waktu memang masih ada, tapi kesempatan berubahnya itu udah lewat. Hidupnya tetap berjalan, tapi ya biasa-biasa aja. Sekarang ini aku seorang ibu. Dulu aku pikir ya, tumbuh kembang anak itu ya cuma ngurusin sekolah, main, makan, tidur. Aku gak terlalu mikirin nanti dia jadi apa, mau jadi pribadi kayak gimana, punya sifat kayak apa, gimana dia punya teman, atau gimana cara dia ngatur emosinya dia. Wow. Tapi
semakin aku belajar, kayaknya semakin aku ngerti ya. John C. Maxwell itu kan pernah bilang, don't attract what you want, tapi you attract what you are. Oh, that's Jadi good. ada law of magnetism dalam kepemimpinan dan dalam parenting juga. Karena gimana pun juga, parenting kan sebetulnya juga leader di dalam rumah tangganya dia. Nah, kalau misalnya aku pengen punya anakku mentalnya kuat, tahan banting, kayak rendah hati atau punya arah hidup, jadi ya mau nggak mau aku juga harus memulainya duluan. Aku mesti perbaiki cara bicaraku, bangun kebiasaan disiplin, menata ulang apa yang kutampilkan baik di rumah maupun di media sosial, Ya. dan memilih nilai apa yang ingin anakku serap setiap hari. Karena gimana pun juga, influence itu kan selalu dimulai dari modeling, dan Ya. saya salah satunya yang harus memodelkan ke anak saya atau ke teman-teman saya yang lain gitu. Nah, jadi kalau aku bilang sih ya karena perubahan tidak bisa terjadi saat kita memikirkan masa depan, tapi sebetulnya malah saat kita memutuskan langkah kecil setiap hari. Gitu sih, Jo. Wow, Bel, thank you so much by the way ini for sharing, dan shout out untuk semua ibu-ibu di luar sana. Karena kadang seringkali sebagai seorang anak saya juga take for granted gitu ya, bahwa seorang ibu yang punya begitu intention, decision yang baik juga untuk anak-anaknya bertumbuh. Kalau misalkan imagine ibu-ibu nggak ada yang pernah mau own the decision untuk bisa membantu anak-anaknya bertumbuh dengan nilai-nilai yang baik, prinsip-prinsip yang baik. Kayaknya imagine masyarakat kita seperti apa gitu. Jadi untuk semua ibu-ibu yang lagi mendengarkan, shout out. Kalau ini ya bapak-bapak atau suami-suami yang lagi dengerin, why don't you text your wife sekarang juga and say kayak, hey honey, I love you or whatever, you know. Tapi anyways, well aku juga penasaran lagi nih. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin own your decision, sebagai pengusaha ngambil keputusan aja udah susah. Sebagai seorang ibu susah juga gitu kan, karena kalau kita misalkan bilang oh kita hari ini mau makan apa, anaknya rewel misalkan atau apapun itu gitu kan. Gimana caranya Bella bisa ngebalance antara keputusan sebagai seorang pengusaha, you know, you're a business coach, you're a leadership coach, tapi at the same time juga bisa ngebalance dengan menjadi seorang ibu di rumah gitu. Gimana caranya Bel? Oke, kalau misalnya ngebalancingnya ya, lebih kayak ke kita maintain sebetulnya, seperti yang tadi Coach Siti bilang, tunjukin Google Kalendermu. Jadi ada waktu yang memang, aku dulu pernah dengar Coach Diti, dia selalu cerita kalau misalnya dia selalu ngeblok tanggalan duluan, kapan dia mau liburnya, kapan dia mau habisin waktu dengan keluarganya dulu. Setelah itu udah selesai semua, baru dia kasih ke tim atau ke timnya dia untuk menentukan kapan dia akan bekerjanya. Aha. Jadi ya kalau kita lihat sendiri dari Coach Diti kan dia termasuk orang yang family man gitu. Dan aku jujur memang mencoba untuk melakukan itu. Jadi ada waktu-waktu khusus yang memang udah aku blok. Oke, aku nggak bisa diganggu di hari ini karena aku mau spend waktu dengan anakku, dengan suamiku. Ya. Tapi ada waktu juga yang memang aku akan kasih. Kayak kali ini kan aku memang lebih banyak bantuin ke Maxwell juga. Jadi ada waktu tertentu yang sudah di blocking, jadi Ya. kayak gitu sih Jo. Oh, that's good sih. Karena ini salah satu hal yang menurut aku juga kenapa Coach David tuh sangat di respect sama orang lain ya. Karena for example, right now, right here, pas kita lagi syuting podcast ini, Coach David sedang lagi marriage getaway selama 3 hari bersama istrinya. Yang kalau misalnya teman-teman di sini terutama yang sudah kenal Coach David secara dekat pasti tahu bahwa this year itu benar-benar luar biasa, packed banget buat Coach David. Dan waktu dia bersama istri pun seringkali banyak yang terbengkalai, dan dia juga mengakuinya. Dan caranya dia bagaimana untuk bisa memberikan kembali adalah dia blok 3 hari dengan acara yang ia sedang lewati saat ini untuk fully bersama Julia di Bali. And I think like that's sweet. Karena maksudnya mungkin banyak orang bilang, tapi kan kalau misalnya pengusaha sibuk banget. Well, you don't have time, you make time. Kalau misalnya kita nggak bisa membuat waktu yang tadi Bella bilang di Google Calendar, selamanya kita bakal punya alasan bilang, ya kan tapi gue nggak punya waktu. Ya tapi kan saya sibuk ini, saya sibuk itu. Tapi kan saya ini, saya itu. Well, you know, here's the thing. Kalau kita nggak bisa punya intention untuk bisa own your own time, makanya tadi Coach David bilang, you cannot change your life. Kalau kita nggak bisa memutuskan hal-hal tersebut, bagaimana kita bisa punya ekspektasi bahwa hidup kita akan berubah? Karena mungkin ini salah satu hal yang tadi Bella bilang yang mungkin buat banyak orang sedikit terdengar aneh gitu ya. Waktu buat anak harus diblok. Tapi think about it this way. Kalau misalkan kita mau meeting sama orang penting, misalnya besok tiba-tiba kita diajak ketemu John Maxwell gitu Bel. Terus John Maxwell bilang, saya mau ketemu kamu dari jam 1 sampai 4. Kemungkinan besar kita bakal blok kalender atau enggak? Pastilah. Pasti kan ya. Nah pertanyaannya, emang anak kita nggak sepenting itu ya?
emang suami kita nggak sepenting itu ya? That's a problem of like what we are happening right now kan. Kita take for granted orang-orang yang pengen dekat sama kita. We thought kayak ya mereka kan selalu ada, jadi ya gampang lah gitu. But logikanya kayak ketuker nggak sih Bel? Iya nggak? What do you think? Iya itu bener banget karena banyak yang ngerasa kalau misalnya kan ketemunya setiap hari 24 jam, but sometimes kadang kita ngerasa juga nggak sih kalau kita ketemu gitu kan, belum tentu saat ketemu itu kita connect Ya. gitu. Ada momen-momen yang ketemu ya cuman ketemu aja, say hi juga enggak, cuma duduk sebelah-sebelahan, akhirnya sama-sama pegang handphone. Ah, itu Tapi dia. ya kita nggak ngapa-ngapain gitu loh, just face to face doang gitu. Tapi Ya. kan itu bukan something yang kita pengen gitu. Ada ya mungkin buat para pasangan yang sudah menikah di sana, kadang ngerasa oh kayaknya enakan zaman pacaran ya, masih bisa jalan-jalan, Wah. ada momen-momen yang begitu ketemu kayak kangen gitu kan. Tapi begitu udah nikah kok gini doang nih, nggak ada apa-apanya lagi nih. Iya. Tapi itu like, that's so true Bel, that's so true. Bahkan aku sendiri pun misalkan lagi sering pergi, misalkan lagi sama keluarga ke mall kemanapun gitu. Kadang aku bener-bener take the time untuk bisa ngomong, especially kalau misalnya keluarga gede gitu ya. To take the time buat ngeliat sekeliling kita. And see kayak berapa banyak sih sebenarnya orang yang bener-bener fully present. Karena it's sad, bener kata Bella juga kayak iya ya kayak zaman pacaran gitu. Saya belum bisa relate Bel sampai saat sana, tapi satu hal yang kayak ini true story baru kejadian 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu itu aku lagi pergi sama keluarga besar. Jadi kita lagi lunch, family lunch bareng om, tante, anak-anaknya, ponakan segala macam. Dan akhirnya kita take the time buat actually think about kita tuh sebenarnya setiap kali ketemu intentional atau enggak ya sebenarnya. Karena we look around dan bener kata Bella, bukan cuma orang pacaran, bukan cuma suami istri, tapi keluarga-keluarga pun anaknya pakai iPad, mbaknya disuruh megangin, terus bapaknya sibuk main handphone, mungkin dia lagi balas bisnis, ibunya ngechat-chat, buka Instagram dan seterusnya. Dan and I think like bener kata Bella, kita punya waktu tapi nggak connect, cuman sekedar ya udah tata-tatapan aja gitu. Tapi when was the last time kita bener-bener schedule dan misalnya kita bilang oke kita mungkin lunch cuma 2 jam, jam 2 sampai jam 3, setengah 4, jam 4 gitu ya. And during that time treat it as a business meeting, dimana ya lu nggak mungkin main handphone pas lagi business meeting gitu kan anggapannya. And so if you can own that time, itulah bagaimana caranya kita juga bisa merubah kehidupan kita. And so Bel, I have 2 more question. Pertanyaan yang berikutnya aku pengen nanya adalah Bel, saat menjadi seorang pengusaha, mungkin aku pengen lompat dikit sebagai seorang business coach, sebagai seorang, karena Bella juga punya pengalaman banyak sebagai dulu, bahkan dia ada di legal, ada di law, dan you have so many experiences gitu. Ada nggak sih sebenarnya dalam pengalaman kepemimpinan Bella, dimana untuk own your time itu susah banget, sehingga akhirnya jadinya kalau kita pakai bahasanya Coach David, jadinya kapasitas kita di bawah kondisi. Dan saat itu terjadi, bagaimana Bella bisa menavigasi hal tersebut? Ini pernah apa enggak? Udah pasti pernah banget Jo, nggak mungkin nggak pernah. Apalagi momen-momen dimana aku ngerasa jadi lagi kehilangan jati diri gitu kan, ya kita nggak tahu besok mau ngapain, lusa mau ngapain, ya bener-bener cuman jalanin aja yang tadi kata Coach Diti itu kan, ikutin arus lah ceritanya. Tapi makin kesini makin belajar, makin tahu tentang Maxwell, makin kenal dengan Coach Diti, jadi aku ngerasa kayak mungkin kita semua perlu berpikir ulang tentang menetapkan satu tujuan gitu dalam hidup kita. Kita mau jalan kemana? Let's say mungkin kita tahu alamatnya, tapi tanpa menentukan kapan kita mau berangkat, mau lewat mana, sama siapa, atau apa sih yang harus dikorbankan gitu kan. Ya kita cuman akan muter-muter di jalan yang sama aja sebetulnya. Let's say kita mau ke Bandung, tapi kita nggak tentu ini, mau naik tol atau mau jalan bawah, ya kita cuman yang penting jalan aja lurus dulu, terus belok kanan aja, habis itu kita coba belok kiri, akhirnya semua ya cuman coba doang gitu kan, nyampainya entah kapan gitu. Dan pada akhirnya ya hidup kita nggak akan berubah oleh keinginan, tapi oleh pilihan harian kita yang konsisten, kayak yang tadi Coach Siti bilang itu bener banget, you cannot change your life until you change your daily choice. That's good. Bel, kalau gitu final question ini untuk semua yang mendengarkan. Apabila mereka seorang ibu dan seorang pengusaha, pesan apa yang Bella mau kasih untuk mereka? Dan buat para suami, sekali lagi, this is a time dimana kau bisa memahami istri kamu dengan lebih baik, okay? So Bel, apa pesan yang Bella mau kasih untuk para ibu-ibu dan para ibu pengusaha di luar sana? Seperti yang kita tahu kalau misalnya, bukan misalnya sih, tapi kita tahu banget kalau John C. Maxwell dan Coach Diti selalu nekenin kalau leadership it is influence gitu. So,
bukan berdasarkan posisi, bukan karena kamu bapak rumah tangga atau karena kamu ibu rumah tangga, tapi walaupun kalian cuman di rumah aja, kesannya nggak ngapa-ngapain, cuman ngurus anak doang, tapi sebetulnya influence terbesar adalah di tangan kalian. That's good. Karena gimana pun juga yang mengatur rumah itu, yang bikin moodnya happy, yang bikin mood rumahnya juga berantakan, itu adalah otomatis sih yang ada di rumah. Salah satunya adalah mom. Dan secara tidak langsung apa yang kalian lakukan itu akan dicontoh oleh anak. Begitu juga walaupun di luar rumah, misalnya di kantor, apa yang kalian lakukan itu juga akan diterapkan oleh anak buah kalian. Kalau kalian minta mereka semua untuk datang on time, ya be the on time. Jangan telat juga istilahnya kan. Ya leadership is influence ya, itu benar banget. Dan itu lebih berpengaruh daripada posisi yang kalian punya atau jabatan yang kalian punya ataupun juga seberapa banyak uang yang kalian punya. Wow, that's so good. Bella, thank you so much buat sharing hari ini. Ini aku belajarin dari Bella. Yang pertama adalah kalau misalkan kita mau berubah atau kita bahkan mau melihat sebuah perubahan, kita juga harus pertama-tama mengambil keputusan untuk mencontohkan hal tersebut terlebih dahulu. That's the first thing. Yang kedua adalah this actually makes me more grateful, Bel, tentang bagaimana aku ditumbuhkan oleh seorang ibu yang begitu luar biasa juga. Karena setiap keputusan seorang ibu untuk menumbuhkan anak-anaknya menentukan masa depan anaknya juga. And so if I look back, Bel, saya rasa saya nggak bisa ada di sini kalau bukan karena segala effort yang sudah ibu saya lakukan untuk saya, yang mama udah lakukan untuk saya, dengan segala prinsip dan juga nilai yang mama ajarkan juga. Tapi yang ketiga, seperti tadi Bella bilang, leadership is influence, that's right. Jadi bukan tentang apakah kita punya posisi, apakah kita punya apapun itu yang membuat kita terlihat sebagai seorang pemimpin, tapi it's about pengaruh apa yang kita punya and mau intentional dengan pengaruh tersebut. Yang tadi Bella juga bilang, salah satu contohnya adalah kamu kalau udah masukin ke dalam kalender, kamu main handphone juga atau malah bener-bener tetap di situ secara koneksi, ya kan? Atau bahkan do you actually make time dengan taruh di kalender when you're going to meet that person that you care about? So Bella, thank you so much. I think, dan juga tadi nyambung sampai yang Coach Siti bilang juga di awal, bukunya Chris Robinson Drive to Drive, jangan cuma drifting nggak apa kemana-mana kayak ke bawah ombang-ambing doang, mau ke Bandung tadi Bella bilang juga kayak nggak ada tujuan, tapi ada nggak drive ke arah mana yang kita mau juga, because that is what going to determine you as a leader or not. So anyways, teman-teman semua, thank you udah dengerin, and I hope apa yang sudah teman-teman dengar hari ini bisa teman-teman aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. And if you want to know more about Max Leadership, boleh juga cek description di bawah. I'm going to put a link di mana teman-teman bisa lihat what we do, program apa yang kita punya, and how we can help your leadership journey. Hey, Max Leadership is a transformational leadership movement company di mana kita punya sebuah misi untuk menjadi bagian dari cerita 30 juta pemimpin di Indonesia. Dan kita mau melihat sebuah Indonesia emas dengan cara satu pemimpin membangun dan menjadi bagian dari cerita satu pemimpin lainnya selama 52 minggu, selama 20 tahun. Dan apabila kita bisa melakukannya secara bersama-sama dan secara konsisten, itulah bagaimana kita bisa melihat sebuah era baru bagi bangsa ini. So thank you so much semua teman-teman yang mendengarkan. I hope you learn something new and I'll see you in the next episode.